day? I'm fine. Okay. I hope you all stay healthy and stay safe. In this first meeting, I want to teach you about simple present tense. Sebelumnya saya punya video ya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Fakta, kebiasaan, atau mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, bumi itu bulat. Kalimat ini merupakan fakta. Jadi bahasa Inggrisnya adalah the earth is round. Adalah kenapa kalimat ini menggunakan present tense? Karena kalimat ini adalah suatu kebiasaan manusia bangun pagi setiap pagi. Oke, langsung ke rumus simple present tense. Dibagi menjadi dua, yaitu nominal sentence dan juga verbal sentence. Kita langsung ke nominal sentence terlebih dahulu. Kalimat positifnya seperti ini: subject plus is MR plus adverb. Contohnya, I am hungry. Kemudian kalimat negatif: subject plus to be is MR plus noun plus adverb. Contoh kalimatnya: she is not hungry. Kemudian kalimat kalimat tanya: to be is MR plus subject plus adverb dan plus tanda tanya. Contohnya, is a doctor. Kemudian verbal sentence, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Di sini agak beda karena jika subjeknya she, it, maka kata kerjanya ditambah menggunakan s atau negatif. Misalnya itu menjadi read menjadi things, seperti itu tinggal tambah s atau s. Kemudian pattern kalimat positifnya adalah subject plus verb s atau es plus adverb. Contohnya, I go to the market. Kemudian kalimat negatifnya subject plus do atau does plus noun plus verb plus adverb. Contohnya, she does not do her work. Kemudian kalimat interrogatif atau tanda tanya: do atau does plus subject plus verb plus adverb plus tanda tanya. Do they go to the market? Dari video itu ada yang paham? Paham. Apa itu tenses? Sebelum lanjut ke apa itu simple present tense, saya akan menjelaskan apa itu tenses. Tenses itu adalah sebuah tata bahasa atau grammar yang menekankan pada kata kerja dan dikaitkan dengan waktu perubahannya atau perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh adanya perubahan yang ditandai dengan perbedaan waktu dan terjadinya peristiwa. Misalkan peristiwa itu sedang terjadi sekarang, atau masih akan dilakukan, atau yang sudah dilakukan. Iya. Tenses.
Dan di situ dalam bahasa Inggris ada 16 bentuk dan dibagi menjadi 3 pembagian waktu. Yang pertama yaitu present, yang kedua yaitu past, yang ketiga yaitu future. Kalau present itu sekarang, kalau past itu yang sudah dilakukan, kalau future itu yang masih akan dilakukan. Understand? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang simple present time. Simple present time. Ada yang tahu apa itu simple present time? Jadi saya akan jelaskan. Simple present time itu adalah kejadian atau peristiwa yang berlangsung pada saat sekarang itu, yang sedang berlangsung. Misal, ke rumusnya dulu. Dalam simple present time itu dibagi menjadi 2. Rumusnya itu ada 2, yaitu verbal dan nominal. Nah, dalam verbal dan nominal itu dibagi menjadi 3. Bagi menjadi 3 lagi, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sama. Positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang saya akan menjelaskan yang verbal. Rumusnya yang positif itu subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, kalau yang negatif berarti ditambah 0. Subject plus verb 1 berarti do or does-nya ini ditaruh di depan. Plus object. Nah, seperti ini. Lebih gampangnya saya kasih contoh ya. Misalkan yang positif itu contohnya Jadi kedua contoh ini ada yang berbeda? Ya. Mana? Yang beda mana? Ini ada tambahan S-nya ya? Ya. Kenapa ini Pak ditambah S? Ya, karena kalimat yang kedua ini menggunakan subjek he. Jika subjeknya itu he, she, dan it, maka verbnya itu harus ditambah S. Kenapa ini kok nggak pakai S, kok nggak ditambah S? Karena ini subjeknya I. Subjek I, terus you, they, dan we itu nggak pakai S. Verbnya itu nggak pakai S. Jadi misal I eat, I buy, I take itu. Kalau yang he, she, it itu
harus pakai S. Misal he eats, he buys, he takes. Ya. Bisa? Yes. Nah, ada tambah lagi. Kan ini di sini verb 1 plus S or ES. Nah, kapan kita harus menambah ES dalam setelah kata kerja? Ini kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, X dan O ini verbnya harus ditambah ES. Misal go belakangnya ini huruf O. Nah, huruf O termasuk dari kalau harus ditambah ES. Jadi goes gitu. Misal ya, he goes to school. Gitu. Jadi kalau subjeknya he, she, it, verbnya harus ditambah S. Kalau verb yang berakhiran SS, CH, SH, X dan O, verbnya harus ditambah ES. Terus time signal dari simple present tense itu ada beberapa. Dari simple present tense yang pertama every kan bisa every apa aja, every morning, every night, every day. Ya. Terus yang kedua often. Apa teman-teman? Nggak tahu kalau dengan itu sering. Kali ini seldom tahu. Tahu. Seldom itu jarang. Kalau always tahu. Oke, terus kalau usually apa usually? Jangan dah. Misalkan mau buat example, buat contoh dari simple present tense yang ada tim sectionnya itu bisa every morning. Kalau sekarang saya mau kasih apa ya, kayak exercise. Misal ini subjeknya diganti I, berarti go menjadi goes. Using to school every morning. Nah, misalkan subjeknya ini diganti you, gimana? Baiknya tetap apa ditambah S atau tambah S? From my experience
explain from my explanation ini, apakah kalian paham? Okay, I think this enough my discussion about simple present tense for you all. I hope this material bermanfaat bagi kalian. Okay, thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.